What we do here is go back. Para host Potter, bapak-bapak, ibu-ibu, neng-neng, adik-adik, uti-uti, kembali lagi bersama saya, with me, Bung Faisal yang sedang berpuasa. Kumaha, damang, lancar puasana, sudah lama tidak berjumpa, rindu aing teh. Berhubung saya tengah sibuk di masjid depan rumah saya, because ada kegiatan tahunan di masjid, yaitu buka bersama. Dan berhubung saya yang telah menjadi anggota remaja masjid dari zaman dinasti warrior, saya dan teman-teman ditugaskan untuk mempersiapkan buka bersama di masjid setiap hari dan mencari donatur dari masyarakat sekitar. Oke, sekian penjelasan sedikit kenapa saya tidak nongol belakangan ini. Mari kita lanjutkan series ini, yaitu Kimi to Sekai ga Waru Hime, memasuki episode ke-9 dan 10. Langsung 2 episode, nggak pakai bersambung-sambungan. Buat yang baru bergabung, silahkan nonton heula episode sebelumnya biar paham jalan ceritanya. Nggak pakai cocotan, hampura, kerpuasa. Jaga lisan, jaga hati, jaga pandangan. Hei bujang, yowis lah, tak usah panjang lebar, nantinya aus. Langsung gravitasikan posisi goleran Anda, nyalakan hotspot orang terdekat, kenakan headset dan tuang kidot. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana Hibiki yang tak sadar memanah Kurumi saat Kurumi memalingkan badannya. Hibiki yang kaget melihatnya, ia langsung membawa Kurumi ke yang lain, dan Hibiki mengatakan ialah yang memanahnya. Lalu para tentara membawa Kurumi kembali ke garnisun. Di garnisun, Kurumi didatangi oleh Yonjian yang sebenarnya sudah muak dengan yang direncanakan Dr. Gila Tea. Sementara itu, Hibiki masih menyesali perbuatannya. Lalu, Kanae mengingat saat Kurumi menusuk Minjun dan tidak bisa memaafkannya. Lalu, saat Hibiki tengah jalan, ia bertemu dengan Shiori yang mengatakan Hibiki yang telah membunuh adiknya. Lalu, Hibiki mendekatinya sambil duduk. Ia meminta Shiori membunuhnya, namun digagalkan oleh Pak Omaizaki. Lalu, di garnisun, Pak Kuwata menunjukkan bukti laporan yang telah direvisi kepada prajurit yang lain yang telah merubahnya. Namun, ternyata gerak-gerik Pak Kuwata telah diketahui karena rekannya sekarang berada di pihak Profesor Suto. Lalu, saat Pak Kuwata ingin ditangkap, ia berhasil meloloskan diri dengan melompat ke lantai bawah. Kembali ke pulau, Yuzuki belum mengetahui kalau Shiori lah yang menembak ibunya. Sementara itu, Hibiki masih terpukul soal Kurumi. Lalu, tiba-tiba Pak Komoto datang dan memberitahu ada tentara yang kembali, yaitu Pak Kuwata. Dan ternyata Pak Kuwata ingin bergabung dengan Hibiki dan meminta maaf kepada mereka karena menuduhnya teroris yang seharusnya dia melindungi masyarakat. Contoh. Lalu saat mendengar penjelasan Pak Kuwata, motor sok lewat. Lalu saat mendengar penjelasan Pak Kuwata kalau Kurumi masih hidup, Hibiki pun langsung lemas terjatuh mendengar kabar tersebut. Sementara itu, Kurumi telah sadar dan dihampiri oleh Dr. Suto.
Lalu Kurumi berpikir kalau Hibiki sudah membencinya. Lalu si dokter malah manas-manasin dan bilang kalau mereka adalah komplotan teroris. Lalu di pulau, Pakuwata menjelaskan garnisun yang telah dikuasai Dr. Suto dan memberi harapan kepada pengungsi soal vaksin. Namun Pak Omaizaki tidak percaya dengan vaksin tersebut dan berkata vaksin hanyalah pengalihan untuk menjalankan rencana yang sebenarnya dan membohongi seluruh pengungsi termasuk Kurumi. Lalu Hibiki menghampiri Todoroki dan Todoroki berkata untuk segera menolong Kurumi. Tapi nampaknya Hibiki merasa dilema. Di satu sisi Kurumilah yang menyebabkan Minjun mati dan tidak mungkin mengkhianati teman-temannya. Lalu Hibiki membuka ikatan Todoroki dan Todoroki berkata kalau Hibiki akan menolong Kurumi, dia pun akan membantunya. Di sisi lain, keadaan Ibu Shoko semakin memburuk karena kurangnya suplai obat-obatan untuk lukanya. Sedangkan obat-obatan berada di garnisun semua. Dan Shiori berkata untuk menjadikan dirinya sebagai tawanan agar Hibiki and Friend bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan Shiori juga mengaku dialah yang menembak Ibu Shoko dan akan menebus kesalahannya dengan cara itu. Lalu Kanae menghampiri Hibiki dan berkata kalau Minjun pernah berkata untuk memberitahu Hibiki kalau yang telah menikah Minjun adalah Kurumi. Namun Minjun tidak mengatakannya karena dia tidak mau Hibiki khawatir, dan itu membuat Hibiki semakin terpukul mendengarnya. Sementara itu, terjadi negosiasi antara Pakuwata dan mantan rekannya. Dan Pakuwata menjelaskan kalau dia hanya ingin antibiotik dan obat penghilang rasa sakit sebagai syarat untuk memulangkan Shiori. Dan Hibiki berkata kalau dia mau yang mengantarkannya adalah ahli kedokteran, yaitu Kurumi sendiri. Dan Kurumi pun memenuhi persyaratan dari Hibiki. Lalu setelah itu Kurumi dipanggil dan diantar ke ruangan yang terdapat pengungsi yang telah divaksin. Namun keadaannya demam tinggi setelah divaksin. Angger weh elit global asli dekonzeng. Lalu Kurumi pun menemui Yonjian yang dikurung setelah merasa curiga dengan vaksin yang direncanakan Dr. Suto Tea. Dan Yonjian mengatakan Dr. Suto sekarang hanya ingin balas dendam kepada Hibiki karena telah mengacaukan rencana yang sebenarnya. Lalu Kurumi pun mendatangi Dr. Suto dan menanyakan perihal vaksin. Dan setelah itu, saat Dr. Suto menunjukkan isi di dalam alat penelitiannya tersebut, Kurumi pun nampak kaget yang saya sendiri nggak tahu apa isi di dalamnya teh. Namiya Hibiki wa Lalu di garnisun, perawat laki-laki itu menghampiri Yonjian dan seperti ada hal sesuatu yang terjadi kepadanya. Dan kita juga dilihatkan Dr. Suto yang tersenyum di balik ruangan yang nampak penuh sesak dengan golem-golem atau zombie. Dah bener-bener edan asli ya terjama. Dan keesokan harinya, akhirnya Hibiki pun COD-an dengan Kurumi di dermaga untuk melaksanakan negosiasi dan menjalankan rencananya.
Lalu setelah memberikan obat yang diinginkan Hibiki, lalu Hibiki menghampiri Kurumi dan mengajaknya ikut dengannya. Namun Kurumi malah mengambil pistol dan menodongkannya kepada Hibiki dan menembaknya. Oh my god. For your information, ini aslinya setelah adegan tembak-menembak, filmnya bersambung asli. Tapi demi antum-antum semua, saya langsung lanjutkan ke episode 10. Tapi jangan lupa di subscribe heula atuh, ulah poho. Tingali langsung tah episode 10. Hayulah. Melanjutkan dari episode yang barusan tah, yang harusnya bersambung, saat Kurumi menembak Hibiki, ternyata tembakannya meleset dan hanya mengenai pipi dari Hibiki. Dan dia melakukan itu karena sudah terpengaruh oleh omongan Dr. Suto. Dan tiba-tiba para golem atau zombie datang dan menyerang orang-orang di sana. Lalu Hibiki menemui Ibu Soko untuk menanyakan perihal tulisan buku catatan milik mantan suami Ibu Soko yang terdapat sebuah tulisan Balai Pengungsian Darurat 73,4 FM. Jangan pakai FM. Yang ternyata angka tersebut adalah nomor saluran radio dari tim penyelamat. Dan ternyata setelah didengarkan, tim penyelamat akan datang besok di pelabuhan Kuruhama. Lalu mereka pun akan pergi esok hari. Namun Hibiki berkata mereka saja yang pergi, yang sepertinya Hibiki masih ingin menyelamatkan Kurumi. Namun setelah dibujuk, Hibiki pun setuju untuk pergi esok hari ke Kuruhama. Di garnisun, Dr. Suto kecewa kepada Kurumi karena janji dia membunuh Hibiki belum terlaksana. Pada malam harinya, Hibiki diam-diam keluar, namun dia bertemu dengan Todoroki. Dan Hibiki pun keluar tanpa sepengetahuan yang lain untuk kembali menolong Kurumi. Esok harinya, yang lain mengkhawatirkan Hibiki yang telah tiada di mana-mana. Lalu terdengar suara klakson kapal dari arah pelabuhan Kuruhama. Lalu Ibu Soko menemui Kanae yang sedang nangis dan dia hendak menyusul Hibiki. Namun Ibu Soko tidak bisa ikut karena dia harus ke pengungsian karena obat-obatan untuk Yuzuki sudah habis. Lalu Pakuwata pun akan mengecek kapal dari para penyelamat tersebut. Saat Pak Komodo melihat Tsuboi dan rekannya tengah mengintai kapal penyelamat tersebut, sontak Todoroki menghampirinya dan meminta bergabung menjadi rekan dari Tsuboi. Karena Todoroki memiliki informasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Lalu saat Pak Komodo hendak OTW ke kapal, namun yang lain ingin menunggu sebentar saja untuk menunggu Hibiki. Lalu Pakuwata berkata Hibiki takkan kembali. Lalu dia mengeluarkan radio yang terhubung dengan Hibiki. Dan Hibiki mulai mengucapkan selamat tinggal dan menceritakan kepada setiap orang atas kesenangan rasa syukur dia telah bertemu mereka semua.
Lalu Hibiki pun sampai ke garnisun. Namun dia menemukan hal yang janggal karena di sana para prajurit telah tewas dan beberapa tentara serta pengungsi telah berubah menjadi golem atau zombie. Ulah si dokter Edan ieu teh asli cek aing mah. Cok sia teh saha sobat? Saha? Lalu saat masuk ke dalam, Hibiki menelusuri asal suara bunyi pukulan besi yang belum diketahui. Namun ketika masuk ke dalam ruangan, dia ditodong oleh mantan rekan Pak Kuwata yang nampak telah terinfeksi. Dan Hibiki pun ditahan di ruangan Yonjian ditahan. Lalu Hibiki bercerita soal Minjun saat Yonjian menanyakan soal adiknya. Sementara prajurit yang tadi mengabarkan ke Dr. Suto kalau Hibiki telah ditangkap, dan prajurit itu juga menanyakan apakah dia juga akan berubah menjadi zombie, dan Dr. Suto menenangkannya dengan embel-embel vaksin. Dan dokter gila ini menjelaskan etimologi virus golem pada Kurumi. Kalau dengan adanya golem, dia juga bisa mengendalikan orang dengan menggunakan vaksin sebagai umpan atau jebakan. Asli bisa cocok seperti sekarang ini, elit global. Lalu Dr. Suto membuka peti pendingin itu yang ternyata di dalam tersebut bukanlah vaksin, melainkan istri dokter gila ini yang telah mati. Dan karena penyakit istrinya lah pemicu pertama kali Dr. Suto ini meneliti virus golem atau zombie. Dan dengan itu Dr. Suto berusaha menyembuhkannya dan membangkitkan istrinya kembali. Tah ya asli, orangnya teh mendahului Tuhan. Lalu tentara yang sudah terinfeksi itu membawa Hibiki ke satu ruangan yang di dalamnya sudah terdapat Dr. Sutotea. Lalu setelah ngebacot soal vaksin dan golem, dokter gila ini menembak tentara yang sudah menemaninya itu. Cepu orangnya teh. Hibiki mengatakan telah bertemu banyak golem, tapi belum pernah melihat manusia yang terlihat seperti golem, seperti dokter gila Tea. Dan Hibiki berbicara soal istrinya yang akan dibangkitkannya lagi olehnya. Lalu Dr. Suto melempar pisau dan menyuruh Hibiki memilih dua pilihan, dibunuh atau membunuh. Yang ternyata dua pilihan itu adalah Kurumi yang harus dihadapinya. Mang bener-bener edan dokter Ite, sok ngadu domba. Lalu Hibiki menyadari kenapa Kurumi bersikap seperti itu. Karena dia berusaha menyelamatkan orang-orang yang disandra karena diancam oleh dokter malpraktek Tea. Lalu saat akan membunuhnya, Hibiki melihat cincin yang hilang yang hendak diberikannya di episode pertama telah dikenakan Kurumi. Lalu seketika mereka pun berpelukan dan itu membuat Dr. Suto marah dan mengancamnya. Lalu Dr. Suto yang belum menerimanya lalu menembakkan pipa-pipa di atas Hibiki dan Kurumi yang berisikan darah dan membuat golem-golem atau zombie berdatangan. Ini nih, udah dokternya Edan nyusahin saya juga buat ngeditnya karena banyak darah-darah. Ampun aing mah, beban.
blur, hitam putih, dah, copyright. And then, zombie-zombie pun berdatangan. Dan saat golem-golem akan menyerang Hibiki, and then tiba-tiba bala bantuan pun datang dari Todoroki dan yang lain. Ternyata Todoroki telah merencanakan dengan Tsuboi untuk menyelamatkan Hibiki. Dengan gantinya, Tsuboi akan menguasai senjata di garnisun. Bentar guys, minum dulu. Capek. Lalu nampak Dr. Suto yang membawa istrinya keluar, namun diserang dan digigit oleh golem atau zombie. Mamam, lebok siate. Dan saat dihampiri, Dr. Edan ini menembak Hibiki, namun berhasil dihalau oleh Todoroki. Dan saat peluru dokter ini habis, lalu Hibiki pun sambil merangkang berusaha membunuh Dr. Gendeng Tea. Namun tenaga Hibiki masih kurang karena dirinya pun lemas akibat tusukan tadi. Hibiki, あなたとは違う。 Lalu saat Dr. Suto akan berubah menjadi zombie, Hibiki pun langsung mengambil pistol yang di tangan Kurumi dan langsung menembaknya tepat di kepalanya tanpa meleset. Mamam, tahakan Perguso. Dan setelah semua kejadian itu, mereka semua pun kembali ke Pulau Sarunoshima dan Pak Komoto juga menyerahkan HP milik Minjun kepada kakaknya yaitu Yonjian. Dan di dalam, Kanae mengobati Todoroki, sedangkan di sisi lain, Ibu Shoko telah berada di tempat balai pengungsian yang bernama Rumah Harapan. Dan Kurumi pun berdoa di makam Minjun yang telah dia tusuk. Lalu dihampiri Hibiki yang masih memegang bekas tusukan Kurumi. Lalu scene akhir kita dilihatkan Pak Omaizaki yang tengah melihat analisis data dari Gen Kurumi. Dan setelah itu filmnya pun bersambung. Nggak bersambung coy, filmnya pun selesai. Oke, sekian, terima kasih dari saya Bung Faisal kepada kalian semua yang telah mengikuti series ini dari awal hingga akhir season pertama ini. Dan sekali lagi mohon maaf, hatur nuhun, hampura maksudnya atas keterlambatan saya upload episode terakhir ini. Karena jujur saya banyak kegiatan selama Ramadan ini, nyari pahala orang teh, you know. Oh iya, gimana? Mau dilanjut ke season kedua? Kebetulan saya juga belum sempat nonton season keduanya. Mungkin dari kalian udah ada yang menontonnya? Hah? Dan kalau mau dilanjut, insya Allah habis lebaran kita lanjut, oke? Dan sebelum bulan puasa habis, motor coba, baru mau minta maaf ini teh. Dan sebelum bulan puasa habis, itu kan salah. Dan sebelum bulan puasa habis, saya Bung Faisal meminta maaf kepada kalian semua kalau ada salah-salah kata. Walaupun channel saya masih kecil, interaksi dengan subscriber itu perlu ya kan. And then, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin. Dan saya juga ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itulah. And then, terakhir, gracias. Nyanyi enggak? Nyanyi enggak? Nyanyilah, masa enggak? Ku terima suratmu dan ku baca, ternyata tagihan motor yang udah lama enggak dibayar-bayar, dikejar-kejar leasing saat mau OTW, dicegat di lampu merah. Itulah.